Saya Sulistya Indrawati, mahasiswi semester 2 STIH Baring Hurung Sampit. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pendapat para ahli tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus. Berdasarkan H. Jawadi Hafiz, dalam jurnalnya yang berjudul Malfungsi Han dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum yang Ada Menuju Hukum yang Melayani, menyatakan bahwa keberadaan hukum administrasi negara muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan hukum. Kelebihan dari pendapat Jawadi Hafiz yaitu menjelaskan mengenai penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga menghindari wewenang yang melampaui batas. Sedangkan kekurangan dari pendapat Jawadi Hafiz yaitu hanya menjelaskan hukum administrasi negara sebagai penyelenggara tugas-tugas kenegaraan, tidak menjelaskan terkait fungsi hukum administrasi negara bagi masyarakat. Dalam jurnalnya, Profesor Dr. Audrius Bakaveskas menyampaikan bahwa konsepsi hukum administrasi biasanya terkait dengan pelaksanaan wewenang dan fungsi administrasi publik dan kendali atas legalitas pelaksanaannya. Kelebihan dari pendapat Dr. Audrius Bakaveskas bukan hanya menjelaskan mengenai wewenangnya saja, tetapi juga fungsi dan kendali atas legalitas pelaksanaannya. Kekurangan dari pendapat Profesor Dr. Adrius yaitu tidak menjelaskan bagaimana cara dalam penyelenggaraan wewenang tersebut. Lebih lanjut, Dr. Haji Muhammad Rahmat dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Kelebihan dari pendapat Haji Muhammad yaitu dalam pendapatnya disampaikan bahwa selain menjalankan fungsi negara, ia juga menjelaskan mengenai perlindungan terhadap warga dan administrasi itu sendiri terhadap sikap tindak administrasi negara. Kekurangan dari pendapat Dr. Haji Muhammad yaitu tidak menjelaskan terkait dengan asas di dalam hukum administrasi negara. Haji Jawadi Hafiz juga kembali menekankan bahwa hukum administrasi negara dan aparaturnya memegang peranan yang sangat besar karena negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menjelaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara menjadi aktif. Sedangkan menurut William F. Fox Jr. dalam buku internasional yang berjudul Understanding Administrative Law, menjelaskan bahwa hukum administratif melibatkan studi tentang bagaimana bagian-bagian dari sistem pemerintahan kita yang bukan badan legislatif maupun pengadilan membuat keputusan. Badan-badan ini yang disebut sebagai badan administratif, yang biasanya berlokasi di cabang eksekutif pemerintah dan biasanya dibebankan dengan rincian pemerintahan sehari-hari. Kelebihan dari pendapat William F. Fox yaitu menjelaskan tentang bagaimana bagian-bagian dari sistem pemerintahan yang bukan bagian legislatif maupun pengadilan membuat suatu keputusan. Kekurangan dari pendapat beliau yaitu tidak menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Romli Apriansah dalam skripsinya menyatakan bahwa bidang hukum administrasi negara sangatlah luas, banyak segi dan macam ragamnya. Pemerintah adalah pengurus daripada negara. Pengurus negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik, negara, dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab daripada alat-alat pemerintahan.
Dengan demikian, Romli Apriansah menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di antara keduanya. Kelebihan dari pendapat Romli Apriansah yaitu menjelaskan mengenai aktivitas atau tindak perilaku administrasi negara dengan kebutuhan masyarakat dan interaksinya. Kekurangan dari pendapat Romli Apriansah tersebut adalah tidak menjelaskan terkait tindakan administrasi dan kebutuhan masyarakat tersebut harus didasarkan pada hukum. Selain itu, ilmu yang mempelajari mengenai pemerintahan tersebut disebut dengan ilmu administrasi negara. Dr. Haji Muhammad Rahmat dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara Indonesia menyimpulkan bahwa ilmu administrasi negara atau public administration dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik, yaitu negara. Menurut Oppenheim, hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah. Kelebihan dari pendapat Oppenheim adalah telah menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku, mulai dari badan tinggi, yaitu pemerintah pusat, hingga badan yang rendah, yaitu pemerintah daerah. Kekurangan dari pendapat Oppenheim tersebut tidak menjelaskan bahwa dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut, dari badan yang tinggi maupun badan yang rendah, harus memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Hukum administrasi negara termasuk bidang hukum yang baru dibandingkan dengan hukum pidana dan perdata. Semakin ke sini, hukum administrasi negara semakin dibutuhkan peranannya. Yos Jonathan Utama dalam pidato pengukuhannya berpendapat bahwa hukum modern berusaha menggunakan institusi hukum administrasi negara sebagai instrumen pengendalian administrasi negara. Penggunaan hukum administrasi tidak hanya sebagai alat pengatur dan pemaksa, tetapi juga sebagai sarana pembatas kekuasaan negara itu sendiri. Kelebihan dari pendapat Yos Johan Utama yaitu dijelaskan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengendali dan administrasi negara bisa dijadikan sebagai sarana pembatas kekuasaan negara. Kekurangan dari pendapat Yos Johan Utama adalah karena tidak dijelaskan terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah yang melampaui batas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.